The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill. Halo guys, how are you? We are here with a new material for you. Yes, guys. You guys are definitely curious. Let's just talk about it. By the way, now the developments have definitely progressed. Technology is also getting more sophisticated. Yes, a lot of information is easy to find on the internet. Yay, yesterday I was just looking for a procedure text. I searched it and it came out in full, starting from the structures and language. Yes, it's true. It's also easy for me to find information. By the way, Billy, kamu kenapa sih dari tadi kok kelihatannya kayak murung gitu? Sebenarnya aku mikir, sebentar lagi kan kita udah mau lulus SMA nih. Kalau nggak kuliah, pasti udah mulai masuk ke dunia pekerjaan dong. Iya juga ya, sebentar lagi kita udah harus bisa menentukan langkah kita dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kalau aku sih mau lanjut kuliah, jadi nanti-nanti aja mikir tentang cari kerjanya. Gak gitu dong. Kita harus sedini mungkin untuk menyiapkan tujuan dari keinginan kita. Apalagi tentang pekerjaan yang kita ingini nanti. Jangan sampai kita tidak punya tujuan yang jelas dan pada akhirnya tidak melakukan pekerjaan yang kita pilih dan tekuni dengan hati. Mantep. Kalau aku mau kuliah dan nanti pengen kerja di perusahaan besar dan ternama. Aku sih gak ingin kerja jadi karyawan, aku ingin buka bisnis usaha sendiri dan jadi bosnya. Wah, keren tuh. Aku juga kepikiran pengen punya usaha di bidang kuliner, tapi masih bingung gimana ya caranya penjualan atau pendistribusiannya. Oh, aku pernah dengar sih tentang menggunakan sistem konsinyasi untuk penjualan produk kita. Hah? Konsinyasi? Apa itu? Kok aku baru dengar ya? Jadi, konsinyasi itu penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Benar tuh, sistem ini juga cocok dan disukai pemula, juga pebisnis baru, karena sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Wah, kalau gitu waktu lulus SMA nanti aku mau collab buat buka usaha makanan dengan sistem konsinyasi sama kita aja, hehe. Bener juga nih. Gak kerasa ya, beberapa bulan lagi wisuda nih. Aku udah ada rencana sih buat ngelamar pekerjaan di PT Jarum. Kalau kamu, Will? Kalau aku sih mau ngelamar di PT Apple Indonesia. Kan soalnya pas kuliah udah ikut Developer Academy. Tapi ngomong-ngomong bahas kerjaan ya, kan ngelamar kerja perlu bikin surat lamaran. Kira-kira ada yang tahu nggak cara bikin surat lamaran kerja yang baik? Jadi buat yang paling umum dulu, kamu siapin ukuran kertas di Word ukuran A4. Nah, kalau kertas atau template-nya, ukurannya dan siap lanjut ke strukturnya. Yang pertama, di pojok kanan atas, kamu bisa menuliskan tanggal dan tempat penulisan surat. Setelah itu, kamu bisa tulisin hal dan lampiran di sebelah kiri. Nah, kalau hal sama lampiran udah selesai, jangan lupa tulis tujuan dan alamat surat ini ya. Setelah itu, jangan lupa tulis salam pembuka, contohnya dengan hormat. Kalau udah selesai dari salam pembuka, terus kamu nulis alinea pembuka. Alinea pembuka ini kamu tuliskan dari mana dan kapan kamu dapat info, dan tujuanmu buat apa atau ingin mendaftar sebagai apa. Untuk penulisan identitas, jangan menggunakan huruf kapital di depannya, karena itu termasuk bagian dari kalimat atau paragraf yang sebelumnya.
Setelah itu, kamu tulis daftar berkas sebagai persyaratan yang diminta dan berkas pendukung. Misalnya ijazah terakhir, CV, surat keterangan kelakuan baik, dan sebagainya. Setelah daftar berkas yang akan kamu lampirkan udah kamu tulis, selanjutnya kamu tulis penutup surat yang isinya menyatakan harapan supaya kamu bisa diwawancarai atau mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Untuk bagian penutup, kamu bisa nulis salam hormat dan nama penulis. Oh iya, satu lagi tanggal penulisan surat bisa juga ditulis di atas salam hormat. Wah, makasih ya Rek, udah ngebantuin ngasih info gimana bikin surat lamaran kerja yang baik. By the way, cita-cita kamu jadi apa, Angel? Wah, kalau aku mau jadi psikolog sih, Dep. Kalau kamu mau jadi apa? Aku sih tertarik di bidang biologi nih. Kemarin kan kita di kelas belajar mengenai pewarisan dan persilangan hukum Mendel. Di situ aku mulai tertarik untuk menjadi ilmuwan. Wah, keren juga nih. By the way, aku agak nggak ngerti nih sama pewarisan dan persilangan hukum Mendel. Bisa jelasin dikit nggak, Dep? Iya nih, Dep. Kan kamu tertarik banget sama genetika. Oke deh, aku jelasin. Jadi hukum Mendel itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Oh, aku tahu Mendel 1. Itu disebut juga dengan segregation. Benar, dalam hukum ini dinyatakan bahwa gen induk parental terdiri dari sepasang alel dan akan mengalami pemisahan saat pembentukan gamet, sehingga gen di gamet akan berupa satu buah alel. Kalau hukum Mendel 2, apa dong, Dep? Hukum Mendel 2 disebut juga prinsip asortasi bebas atau independent assortation principle. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa pada individu yang mempunyai dua atau lebih sifat, maka diturunkannya sifat terjadi secara bebas, tidak tergantung pada sifat yang lain. Dengan kata lain, sifat yang diakibatkan satu gen tidak mempengaruhi sifat yang diakibatkan oleh gen lain. Dalam contoh ini, sifat warna bunga tidak dipengaruhi oleh gen yang menentukan bentuk biji, begitu juga sebaliknya. Ngomong-ngomong, dari prinsip tersebut bisa dilakukan persilangan ya? Salah satunya dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan peternakan. Ya nggak, Dep? Iya, tepat sekali. Jadi kedua hukum Mendel ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit unggul, dengan mencari keturunan yang memiliki sifat-sifat unggul dari induknya, tapi tanpa sifat buruk dari induk tersebut. Ini dilakukan dengan perkawinan silang varietas yang berbeda, misalnya adalah membuat bibit padi yang tahan hama dan biji berasnya besar. Ini dapat dilakukan dengan mengawinkan bibit padi yang tahan hama, tapi biji berasnya kecil, dengan bibit padi yang biji berasnya besar tapi rentan hama, sehingga menghasilkan bibit tahan hama dan biji besar. Wah, gitu ya. Sekarang aku jadi paham bahwa persilangan dan pewarisan hukum memiliki nilai positif yang berguna buat pertanian. Iya loh, aku baru tahu kalau kita dapat menciptakan bibit unggul dengan melakukan persilangan hukum Mendel loh. Keren. Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan, tahu nggak sih kalau pekerjaan itu adalah sebuah panggilan loh? Masa iya sih? Emang apa hubungannya? Ya, karena Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan seperti di kitab pertama dan pasal pertama yang dimana di situ dijelaskan, Allah juga seorang pekerja, yaitu menciptakan langit dan bumi. Iya, selain itu Allah juga menciptakan kita seturut dengan gambarnya untuk bekerja sama bersamanya di dunia ini. Bekerja bersama di dunia itu gimana? Iya, jadi misalnya manusia dan Allah bekerja sama dalam hal pemeliharaan. Kita bertanggung jawab dalam pemeliharaan semua ciptaan Allah di dunia ini, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, benar tuh. Dengan demikian, manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Ia menjadi pengurus dan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Oh iya, jadi pekerjaan seperti apa dong yang bisa disebut sebagai panggilan? Semua pekerjaan dong, semua pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk Tuhan bisa disebut sebagai panggilan.
Jadi termasuk pekerjaan yang berkaitan sama biologi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh juga menjadi suatu panggilan ya. Yaps, betul banget. Nah, kalau gini kan SDM di Indonesia akan bertambah baik kan kalau pekerjaannya bisa memaknai pekerjaan sebagai panggilan dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Wah, nggak kerasa ya, kita udah terlalu banyak bincang-bincang. Iya nih, banyak informasi yang aku dapat dari kalian semua. Pastinya para pendengar juga banyak mendapatkan informasi dari kami ya kan? Iya, jangan sedih ya, podcast kami udah sampai di penghujung nih. Santai aja, kami akan segera hadir lagi menyapa kalian semua kok. Pastinya dengan materi baru dan dijamin pembahasannya seru banget. Benar sekali, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dukung kami terus. Iya, makasih guys, sampai jumpa lagi. I get lost sometimes and I can't seem to find a light.